Halo pemirsa dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam bagi yang menyaksikan tayangan ini. Berikut ini akan saya sampaikan laporan terbaru perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Selamat menyimak. Nah, dalam beberapa hari terakhir setelah pekan lalu dijelaskan oleh Kepala BPTKG Yogyakarta, terjadi perubahan yang signifikan terkait aktivitas gunung paling aktif di Indonesia itu, yaitu terpantau adanya penurunan kegempaan internal yang ini mengindikasikan bahwa fase intrusi magma sudah berakhir dan kemudian dilanjutkan fase ekstrusi magma atau keluarnya magma. Nah, jadi fase intrusi itu ditandai oleh tingginya kegempaan internal seperti gempa vulkanik dangkal, gempa multifase atau gempa hibrid, kemudian kegempaan low frekuensi. Ya, tapi sekarang ini memang praktis dari data yang disampaikan kepada publik ya, yang dipublikasikan oleh BPTKG Yogyakarta, ada penurunan yang signifikan di kegempaan vulkanik dangkal. Nah, saya akan coba bacakan laporan atau ringkasan laporan aktivitas sepanjang 17 Agustus 2021 tepat bersamaan hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, jadi disampaikan di sini kegempaan ada 5 kali awan panas guguran. Ini memang mengindikasikan atau menunjukkan bahwa fase ekstrusi magma itu nyata adanya, ditandai oleh guguran yang sangat intens ya, termasuk juga kemunculan awan panas yang biasanya menyertai guguran material dari puncak. Dan ini yang paling banyak itu adalah guguran di puncak barat daya mengarah ke sektor barat daya ya. Selain terjadi 5 kali awan panas guguran, tercatat ada 323 guguran ya, gempa guguran yang tidak disertai awan panas. Kemudian ada 11 kali gempa hibrid fase banyak pada 24 jam terakhir sepanjang 17 Agustus. Kemudian 3 kali gempa vulkanik dangkal, 1 kali gempa tektonik ya tercatat di seismogram. Kemudian 10 kali gempa hembusan. Nah, ini juga ada data menarik lagi terkait dengan deformasi ya, atau penggembungan tubuh gunung. Ini praktis turun drastis dari hari-hari kemarin dan pekan-pekan yang lalu, ketika mencapai puncaknya pada 6 Agustus ya, itu sampai 14 cm rata-rata ya laju pemendekan EDM dari babatan. Nah, pada 17 Agustus itu tercatat deformasinya hanya 1,7 cm per hari berdasarkan pengukuran selama 3 hari terakhir. Nah, jadi ini memang praktis sudah sangat berkurang aktivitas kegempaan internal, dan kemudian fase intrusi magma sudah bergeser menjadi aktivitas ekstrusi atau keluarnya magma. Dan kita bisa lihat di tayangan-tayangan berikut ini betapa guguran material lava itu sangat intens terjadi siang dan malam sepanjang 24 jam. Nah, pemirsa, ini juga ada hal-hal yang menarik saya kira untuk kita pahami bersama, bahwa letusan atau erupsi Merapi pada saat ini adalah rangkaian dari peristiwa yang berlangsung sejak tahun lalu ya. Nanti akan kita dengarkan penjelasan dari Kepala BPTKG Dr. Hani Humaida yang menjelaskan secara detail kronologi erupsi atau letusan Gunung Merapi pada 2020 sampai 2021 ini. Tetapi ringkasannya saya ingin coba mereview sedikit bahwa
Aktivitas erupsi ini dimulai pada Juni 2020 ya, tepatnya tanggal 25 Juni 2020, yaitu ketika terjadi letusan eksplosif yang meruntuhkan kubah lava 1997 di puncak barat daya. Nah, itu awalnya, jadi sudah 1 tahun lebih ya proses erupsi ini terjadi, diawali pada Juni 2020. Letusan eksplosif itu menimbulkan kolom abu vulkanik yang sangat besar ya, arahnya ke barat pada waktu itu, dan sempat menimbulkan kepanikan ya di masyarakat di sekitar Merapi. Kemudian setelah Juni ini aktivitasnya meningkat ya, cukup signifikan setelah tadinya ada gempa vulkanik dalam atau gempa tipe A, vulkanik tipe A ya, FTA begitu biasanya, atau VA saja. Kemudian pada bulan-bulan berikutnya, Juni, Juli, Agustus, itu terjadi penurunan ya, gempa FA, vulkanik dalam, tetapi dilanjutkan kemunculan gempa-gempa vulkanik dangkal yang sangat intens. Kemudian ada gempa multifase atau gempa hibrid, kemudian ada gempa low frekuensi, kemudian juga ada degassing, dan disertai oleh guguran atau rockfall ya, itu sepanjang Juni, Juli, Agustus, dan memasuki September 2020 itu terjadi peningkatan tajam aktivitas kegempaan internal, terutama vulkanik dangkal yang mengindikasikan magma sudah mendekati permukaan dan terjadi aktivitas permukaan yang sangat signifikan. Kemudian berlanjut di bulan Oktober itu juga ada indikator lain yang mencuri perhatian, yaitu terjadinya deformasi tubuh gunung terukur dari semua sektor ya. Tetapi pada bulan itu juga deformasi berhenti ya. Hanya di sektor barat laut yang masih terukur dari Babaten itu terjadi deformasi, dan karena berbagai pertimbangan ya, pada akhirnya pada 5 November 2020 BPTKG memutuskan peningkatan status aktivitas Gunung Merapi ya, dari level 2 menjadi level 3 atau dari waspada menjadi siaga ya. Apa pertimbangannya? Berikut penjelasan dari Dr. Hani Humaidah. Jadi dari data seismik ini ya, seismik Merapi ini tersebar dari seluruh sisi di sekeliling Merapi ini, mulai dari barat laut, dari selatan ya, selatan, barat, barat daya, barat, kemudian barat laut, utara, timur. Ini benar-benar dikelilingi oleh stasiun-stasiun seismisitas yang ada di Merapi ini. Jadi di awal aktivitas ini memang rangkaiannya panjang sekali ya. Nah, ini awal tahun awal mulanya itu bahwa ada erupsi sifatnya freatik, kemudian ada kubah lava, kemudian erupsi eksplosif ya. Setelah ada magma muncul, kemudian erupsi eksplosif. Nah, erupsi eksplosif terakhir itu terjadi di bulan Juni tahun 2020. Di situ setelah ada rangkaian vulkanik dalam. Ya. Kemudian setelah itu vulkanik dalam masih muncul, ya, tapi tidak banyak ya. Bersamaan dengan itu maka muncul pula vulkanik dangkal. Ya. Vulkanik dangkal, dan kemudian mulai muncul juga setelah itu adalah gempa MP. Gempa MP, kemudian LF, kalau LF itu masih terus terjadi gitu ya. Kemudian mulai juga rockfall, degassing, dan kegempaan-kegempaan yang ada ini. Ya. Kemudian gempa ini meningkat. Ini mulai muncul kan di bulan Oktober, ya, terus kemudian November tanggal 5 itu terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat
dari hiposenternya itu awalnya itu vulkanik dalamnya ya, itu awal muncul memang masih ada di kedalaman di bawah 3 km gitu ya, di dalam dari puncak gitu, sehingga ini masih ada gempa-gempa vulkanik dalam waktu itu. Kemudian semakin ke sini menjadi tadi munculnya aktivitas vulkanik dangkalnya gitu ya. Nah, ini dari energinya juga demikian. Jadi semua kegempaan itu meningkat secara intensif. Kemudian guguran juga mulai sering terdengar. Kemudian PTB itu ya, PTB yang muncul ini sering terasa itu di Pasar Bubar. Jadi pada saat teman-teman melakukan instalasi, melakukan perbaikan alat dan sebagainya, itu di Pasar Bubar itu terasa gempa PTB-nya. Ya. Kemudian LF dengan frekuensi rendah itu juga muncul. Gitu. Nah, ini energinya juga mulai mengalami peningkatan. Kemudian dari data EDM, dari data EDM awalnya itu ya, jadi setelah bulan Juni itu ya, setelah ada erupsi itu mulai ada pemendekan, ya, pemendekan itu di semua sektor. Jadi semua dari sisi barat laut, ya, kemudian dari Babatan, Stabilan, Jerakah, Kajor, Solo, Gebyok, Merian, Beling, Deles, dan Kaliurang. Ini semua mengalami pemendekan. Kemudian setelah itu ada pemendekan yang cukup tajam. Jadi per tanggal 20 Oktober itu ada pemendekan yang cukup tajam itu di sektor barat laut. Jadi kita bisa mengukurnya dari Babatan. Kemudian setelah itu tapi sektor yang sisi timur itu ya, itu berhenti. Nah, jadi ini terus bergerak. Kemudian kalau diringkas ya, kita bandingkan dengan erupsi 2006-2010 ya, sehingga ini data-data pemantauan menjelang siaga tahun 2020 itu jauh lebih tinggi daripada dibanding dengan tahun 2006, dan bahkan mendekati dengan 2010. Bedanya adalah tidak adanya vulkanik dalam. Itu yang membedakan antara 2010 dan 2020, sehingga status siaga waktu itu ditetapkan untuk antisipasi kalau erupsi eksplosif atau ekstrusi magma itu akan mempunyai kecepatan yang lebih tinggi lagi. Ya. Jadi baik dari seismisitasnya maupun EDM-nya ini pergerakannya itu ada kemiripan dengan lebih cenderung 2010 jumlahnya ya, kuantitasnya. Demikian informasi perkembangan terkini dan info-info menarik tentang aktivitas gunung Merapi saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Salam tangguh. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.